Pemirsa, menjelang pemilu 2024, beberapa universitas di Indonesia menggelar deklarasi demokrasi. Hal ini menjadi berita yang hangat diperbincangkan di kalangan perguruan tinggi. Pasalnya, berita tersebut menunjukkan aksi yang dilakukan oleh para guru-guru besar yang mendeklarasikan demokrasi di negara Indonesia. Lantas, seperti apa tanggapan dari Ketua Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terkait deklarasi demokrasi tersebut? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Beberapa kampus di Indonesia menggelar deklarasi demokrasi sebagai bentuk kesatuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sejumlah guru besar di berbagai kampus di Indonesia mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan komitmen mereka untuk memajukan demokrasi berkualitas. Para akademisi ini menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam membentuk pemikiran kritis, partisipasi aktif, dan nilai-nilai demokratis. Dalam deklarasi tersebut, para guru besar menekankan pentingnya dialog, pluralisme, dan keterbukaan sebagai pondasi yang kuat bagi perkembangan masyarakat yang adil dan demokratis. Deklarasi ini merupakan wujud nyata dari tekad untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan proses demokrasi. Jadi kami Forum Rektor Indonesia hari ini juga akan menyerukan deklarasi Forum Rektor Indonesia. Jadi intinya dari deklarasi itu adalah bagaimana menyikapi pemilu kita yang 2024 ini. Jadi ada kata kunci di situ, pemilu itu harus berlangsung aman dan damai. Deklarasi demokrasi mencerminkan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta kebebasan dalam menentukan pilihannya masing-masing. Saya pikir begini, apa yang terjadi terakhir-terakhir ini kan memang desakan keadaan. Dan menjadi hak dari semua orang untuk berekspresi sesuai dengan dia punya keinginan dan harapan. Nah, apa yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di luar, saya pikir itu juga bisa menjadi referensi kita. Apakah yang dilakukan itu akan memberi dampak positif bagi perbaikan di dalam pemahaman masyarakat akademik, masyarakat lingkungan pendidikan kita itu terhadap bagaimana melakukan berdemokrasi politik ya. Jadi saya pikir itu bukan hal yang terlalu harus dikhawatirkan ya, karena itu menjadi hak semua orang untuk menyampaikan. Hanya memang mungkin kalau dia mewakili sesuatu ya tentu harus mempertimbangkan, mengatasnamakan itu harus tentu atas kesepahaman ya. Kita tidak boleh mengambil alih bagian daripada hak orang lain untuk mengatakan ini hak mewakili orang lain, tidak boleh ya, sehingga keinginan untuk menyampaikan hasrat bagaimana ke depan ya bagi Indonesia ini, karena mereka juga mencintai Indonesia kan, bukan dia melakukan itu kan dia tidak cinta, dia cinta, hanya cara dia mengekspresikan berbeda. Nah, bagaimana dampaknya misalnya dengan ekonomi? Saya pikir itu ekonomi kita sudah biasa ya mengalami hal-hal yang seperti itu. Dalam kondisi krisis saja ekonomi kita juga masih jalan ya. Jadi akhirnya antara persoalan-persoalan lingkungan sosial politik, kalau banyak orang mengatakan itu punya hubungan negatif, pengalaman saya sebenarnya enggak juga, karena ada terkadang kejadian itu menciptakan satu nilai tambah bagi aktivitas ekonomi yang lain. Itu sudah seperti itu. Nah, seperti sekarang misalnya dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing yang berat seperti ini, apakah ekonomi lumpuh? Enggak juga kan? Karena memang masyarakat kita sudah terbiasa dengan menghadapi krisis. Dia sudah tahu pada saat apa dia lakukan ini, pada saat apa dia bertindak ini. Dia bisa melepaskan diri bahwa kepentingan itu bukan untuk kepentingan siapa, apalagi tidak ada yang bercita-cita buruk untuk negara ini ya. Jadi menurut saya semua orang diberi hak untuk menyampaikan apa yang dia mau, tetapi tentu dalam batas koridor norma yang berlaku untuk masyarakat lainnya, tanpa kita harus menyudutkan yang lain, karena ini menjadi hak bersama.
Andrea Ririn Karina, Muhammad Syafrizal, Unhas TV.